Skenario pembentukan anak usaha dinilai paling memungkinkan untuk menyelamatkan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya dari kasus gagal bayar polis asuransi. Tahun 2018, 3 bank BUMN pernah menyuntikkan dana segar ke Jiwasraya, namun kinerja keuangan Jiwasraya tetap belum membaik. Sejumlah skenario tengah disiapkan untuk menyelamatkan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya dari ancaman kebangkrutan akibat tidak sanggup bayar klaim polis jatuh tempo senilai 12,4 triliun rupiah. Manajemen Jiwasraya mengaku terus berupaya memperkuat modal melalui beberapa langkah. Di antaranya membentuk anak perusahaan asuransi jiwa bernama Jiwasraya Putra, mengajukan pinjaman jangka pendek, membuat produk asuransi baru berupa financial reinsurance, serta merestrukturisasi aset finansial, properti, dan liabilitas. Skenario pembentukan anak perusahaan Jiwasraya Putra akan melibatkan 4 BUMN, yaitu PT Telkom Indonesia, PT Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara atau BTN. Pembentukan Jiwasraya Putra akan menambah aliran kas masuk ke Jiwasraya selaku induk perusahaan melalui dividen atau modal dari strategi kemitraan. Jiwasraya Putra juga dapat menjual produk asuransi baru sehingga induk perusahaannya mendapat suntikan aliran dana segar. Namun penawaran produk baru dari Jiwasraya dinilai ekonom Indef Bima Yudhistira akan menghadapi tantangan. Pasalnya kepercayaan nasabah terhadap Jiwasraya belum pulih akibat kasus gagal bayar Jiwasraya. Kita melihat ada ketidakpercayaan tadi, tapi kalau penyelesaian krisis kepercayaan tadi bisa dilakukan secara cepat, ada resolusi yang jelas dan ada jaminan tenggat waktu kapan polis-polis nasabah Jiwasraya itu dibayar, maka hasilnya akan kembali lagi kepercayaan para investor. Ini kan kita menarik melihat Jiwasrayanya sedang mengalami masalah, tapi ternyata secara overall pasar atau market itu justru sekarang kita mengalami banjir dana dari asing di akhir tahun ini kembali masuk, sehingga menguatkan kurs rupiah dan IHSG kita juga masih relatif dalam rentang yang cukup baik gitu. Hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian 13,7 triliun rupiah dan membutuhkan dana segar 32,89 triliun rupiah agar bisa mencapai rasio jumlah modal minimum yang harus dipenuhi minimal 120% atau sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tahun 2018, Jiwasraya juga pernah mendapat suntikan dana dari 3 bank, yaitu Bank BRI, BNI, dan BTN. Namun Jiwasraya belum mampu memulihkan kinerja keuangannya meski mendapat aliran dana segar. Tim Liputan, Metro TV.